Halo, selamat siang, sore, pagi, atau malam. Perkenalkan nama saya, Ali Aprianto dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan nomor MPM E1A 200015. Nah, kalian mau tahu gak sih perjalanan kelereng sebelum sampai ke pekarangan rumah kita? Beginilah perjalanan permainan kelereng. Kelereng, bola kecil yang terbuat dari tanah liat, marmer, atau kaca, ini dikenal dengan berbagai nama. Dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Apa yang menyebutnya gundu itu dari Betawi Jakarta, setin atau keneker dari Jawa, kaleci dari Sunda, ekar dari Palembang, dan guli dari wilayah Melayu, serta kleker dari Banjar. Konon jauh sebelum tiba di Nusantara, dolanan ini konon telah dimainkan pada zaman Romawi kuno. Loh, catatan masa kecil Raja Romulus Augustus menjadi buktinya. Sejumlah temuan relief pada peninggalan era itu juga menggambarkan anak-anak bermain kelereng dari biji-bijian. Bahkan, dolanan yang bisa dimainkan anak laki-laki tersebut semacam perayaan bangsa Romawi menjelang Natal. Pada festival itu, semua orang saling memberikan sekantung biji-bijian yang berfungsi sebagai kelereng, tanda persahabatan. Populer di Eropa pada abad ke-12. Kelereng tertua yang berhasil ditemukan sejauh ini berasal dari 2000 sampai 1700 SM yang kini dikoleksi oleh The British Museum, London, Inggris. Kelereng tersebut ditemukan di Kreta, Yunani, pada situs Minoan of Patsova. Berdasarkan catatan sejarah, kepopuleran permainan ini mulai tampak abad ke-12 di Prancis. Mereka menyebutnya Billy, yang berarti bola kecil. Sementara orang Belanda kala itu menyebutnya knikers. Nama yang sama juga dikenal di Inggris. Selain balls, nama marble yang sekarang menjadi bahasa internasional untuk kelereng baru muncul di Inggris sekitar 1694. Ini yang digunakan untuk menyebutnya bola kecil dari marmer yang didatangkan dari Jerman. Kelereng dikenal di Turki dengan sebutan Hakan Tounser. Di wilayah Asia Tenggara, permainan kelereng umumnya menggunakan biji dan buah-buahan berbentuk bulat. Di Burma, kalau sekarang disebut Myanmar, kelereng juga menggunakan kerang kauri yang berbentuk bulat. Nah, gimana sih cara bermain kelereng atau kaleci? Pertama-tama kita gambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng di dalamnya. Lalu semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran di belakang sebuah garis secara bergantian. Lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main lebih dahulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran. Kalau berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Cara menjentik kelereng. Pertemukan ibu jari dengan jari tengah, sentilkan kedua jari tepat pada gundu atau kelerengnya ya. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Kalau tidak, maka anak yang memiliki akan kehilangan kelereng tersebut. Pemenang adalah anak yang mengumpulkan kelereng atau gundu terbanyak. Permainan ini juga memiliki banyak manfaat untuk anak. Contohnya, bermain kelereng bisa mengatur emosi anak. Saat bermain kelereng, si kecil dituntut untuk sabar menyentil tiap kelereng yang ada di dalam lingkaran tersebut. Jika tidak kena, dia pun harus menunggu giliran lagi untuk memukulnya. Permainan ini membantu untuk anak melatih kesabarannya menjadi pemenang. Kedua, melatih kemampuan motorik anak. Gerakan dalam permainan kelereng seperti melempar dan menyentil dapat melatih keterampilan motorik halus dan kasar di usia sekolah. Makin baik kemampuan motorik, koordinasi visual, dan konsentrasi anak pun semakin bagus untuk menembakkan kelereng-kelerengnya. Ketiga,
Permainan kelereng mampu melatih kemampuan kognitif anak. Ketika anak bermain kelereng, ia dituntut untuk mengatur strategi bagaimana cara menyentil kelereng di dalam lingkaran secara akurat. Anak pun harus memecahkan masalah dalam mencari taktik untuk menang. Keempat, permainan kelereng melatih kemampuan sosial anak. Yang paling penting dari kegiatan bermain adalah bagaimana anak mampu menjalin persahabatan dengan teman lainnya. Jangan lupa, hubungan pertemanan akan memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari konteks sosial yang lebih luas. Misalnya, ia jadi belajar bekerja sama, belajar mengatasi konflik ketika terjadi pertengkaran pada saat bermain dengan temannya, serta belajar mengkomunikasikan keinginan dan pikirannya. Kelima, melatih kecermatan dan ketelitian. Permainan ini dapat melatih otak anak menjadi lebih cermat dan bertindak dan menjadi lebih teliti dengan hal-hal yang telah dilakukan atau yang akan dia kerjakan nanti. Dalam permainan ini, anak diharuskan melakukan langkah strategi yang cermat untuk bisa menjadi pemenang. Nah, kawan, apakah anak Anda atau saudara Anda masih ragu untuk bermain kelereng? Yuk, jangan ragu untuk mengajak dan mengajarkan anak permainan tradisional ini. Permainan ini harus diikuti oleh 2 orang atau lebih ya. Sekian dari saya, Aldi Aprianto, turut undur diri. Terima kasih.